Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Subhanur Fajri, bisa dipanggil Subhan. Pada kali ini saya akan bereksperimen terkait dengan sifat-sifat cahaya. Ada yang tahu dengan sifat-sifat cahaya? Yuk simak. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait sifat-sifat cahaya. Yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus, dan yang kedua cahaya bisa dipantulkan, yang ketiga cahaya bisa menembus benda bening, dan yang keempat cahaya bisa dibiaskan. Nah, pada percobaan kali ini saya membawa senter, terus kemudian kaca, terus juga gelas yang berisi air, dan juga pensil sebagai eksperimen untuk bagian cahaya bias. Cahaya bisa membiaskan, seperti itu. Baik, simak selanjutnya. Saya akan bereksperimen terkait dengan cahaya merambat lurus. Sebelum itu saya akan matikan lampu terlebih dahulu. Oke, pada kali ini kondisi lampu sudah saya matikan. Nah, baik, saya akan menjelaskan terkait dengan yang pertama. Sifat cahaya itu adalah dapat merambat lurus. Oke, saya hidupkan senternya. Nah, cahaya ini dapat merambat lurus seperti ini. Kenapa cahaya merambat lurus? Soalnya gelombang cahaya bergerak dengan arah yang lurus dan tidak dapat berbelok dengan sendirinya. Apabila cahaya mengenai suatu benda gelap atau benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya, maka cahaya tidak akan dapat melewati benda tersebut. Selanjutnya adalah cahaya bisa dipantulkan. Nah, cahaya bisa dipantulkan ini yaitu dengan menggunakan kaca. Ketika saya arahkan cahaya senter, nah, maka cahaya ini akan terpantul. Ini adalah senternya. Terus saya arahkan senternya ini ke sebelah sini, ke kacanya. Nah, bisa kita lihat lampu yang bergoyang-goyang ini adalah pantulan dari senter, dari pantulan dari kacanya, seperti itu. Nah, penjelasannya ini adalah bahwa Cahaya dapat dipantulkan apabila mengenai suatu benda. Pada permukaan yang rata, arah sudut sinar datang akan sama dengan sudut sinar pantul. Namun, pada permukaan yang kasar atau tidak beraturan, sudut-sudut ini akan memiliki perbedaan. Miskonsepsi yang sering terjadi yaitu permukaan yang tidak beraturan tidak memantulkan cahaya, padahal cahaya tetap dipantulkan dengan arah yang berbeda-beda. Kemudian, pantulan cahaya ini ada yang masuk ke mata sehingga kita bisa melihat bentuk atau objek. Selain itu, miskonsepsi lainnya adalah pantulan cahaya hanya terjadi pada cermin. Semua benda memantulkan cahaya. Inilah yang membuat kita bisa melihat sebuah objek. Namun, untuk melihat pantulan tersebut bisa dengan percobaan sederhana melalui cermin. Hal ini yang terkadang membuat kita mengasosiasikan cermin sebagai pantulan cahaya. Nah, seperti ini. baik. Selanjutnya adalah terkait dengan cahaya bisa menembus benda bening. Nah, perhatikan, ini ada gelas yang saya sudah pegang, kemudian saya masukkan cahaya ke dalam gelas. Nah, dapat dilihat bisa dipantulkan kepada benda-benda yang bening seperti gelas dan lain sebagainya. Penjelasan dari praktikum yang kali ini adalah ketika cahaya mengenai suatu benda bening atau benda yang tidak menyerap dan tidak memantulkan cahaya, maka cahaya akan menembus benda itu. Biasanya benda-benda ini sering disebut benda transparan, dapat menembus cahaya.
Kita masih dapat melihat benda yang berada di balik benda bening seperti kaca, plastik, transparan, air, karena ada cahaya yang melewati benda tersebut dan ditangkap oleh mata kita. Oke, selanjutnya saya akan mendekatkan kameranya agar terlihat jelas terkait dengan cahaya bisa dibiaskan. Nah, di sini sudah ada gelas. Kemudian saya arahkan kameranya di sini dan saya akan celupkan. Saya akan celupkan pensil ke dalam air. Nah, bisa kalian lihat telah jelas pensil ketika tidak ditaruhkan ke dalam air dan ada cahaya, maka pensil itu berubah seperti terpecah antara yang di atas dan juga di dalam air seperti itu. Nah, menjelaskan bahwa gelombang cahaya serupa dengan gelombang suara. Gelombang cahaya juga memiliki kecepatan lambat yang berbeda-beda pada medium yang berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan cahaya dapat dibiaskan. Seperti contoh yang kalian lihat ini, ketika kita melihat sebagian pensil yang terbenam di dalam air, jika dilihat dari atas, pensil tampak seperti patah. Hal ini akibat dari kecepatan rambat gelombang cahaya di dalam air lebih lambat dibandingkan cepat rambat gelombang cahaya di udara. Nah, berikut adalah hasil eksperimen pada kali ini, yaitu bahwa sifat cahaya itu sebenarnya ada 5, namun yang dapat saya eksperimenkan pada kali ini itu hanya bisa 4. Yaitu yang pertama, cahaya itu merambat lurus. Yang kedua adalah cahaya bisa dipantulkan. Kemudian yang ketiga adalah cahaya bisa menembus benda-benda bening. Terus yang keempat adalah cahaya bisa dibiaskan. Serta yang kelima adalah cahaya bisa disebarkan. Nah, pada kali ini yang dapat saya lakukan eksperimen hanya 4. Soalnya saya masih belum punya prisma yang seperti kaca lah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.